Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik adik-adik. Coba sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkankah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Adik-adik perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rumah yang menggunakan energi listrik. Kalian lihat di sini ya, ada beberapa ruangan, misalnya ada ruang tamu atau ruang keluarga, dapur, kamar mandi, ruang kerja, tempat tidur ya. Di sini semua listriknya menyala di siang hari ya. Apalagi di ruang tamu ini atau di ruang keluarga semua menyala tanpa ada orang yang misalnya yang nonton televisi ya, semua orang sibuk di tempatnya masing-masing, tapi di sini kosong dan listriknya dinyalakan semua. Nah, ini merupakan suatu keborosan dalam menggunakan energi listrik. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, peran energi listrik itu mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi karena segala aktivitas manusia itu terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik atau peralatan elektronik. Jadi energi listrik itu sangat berperan di era globalisasi ini. Mana ruangan yang boros listriknya adik-adik dari gambar ini? Ya, yang boros listrik adalah yang ruang keluarga karena tidak ada orang di situ ya. Ruang keluarganya semua alat elektroniknya menyala. Nah, ini juga di tempat tidur atau di ruang tidur ya, semua lampunya dinyalakan. Padahal ini di siang hari. Ya, kita harus tahu bagaimana sih menghemat energi listrik dari rumah kita masing-masing. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, kalau kalian sekolah adik-adik, kalau kalian terlalu boros listriknya, apa dampaknya? Ya, dampaknya sekolah akan membayar biaya listrik itu lebih banyak. Dan kalau kalian sekolah di sekolah swasta, otomatis SPP bulanan siswa juga akan naik. Tapi kalau kalian sekolah di SD yang negeri, otomatis sekolah akan menanggung biaya listrik itu lebih banyak adik-adik. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang akan cepat habis. Nah, selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan itu bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, contoh sikap saya untuk menghemat energi listrik adalah mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Itu sikap-sikap yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Nah, bacalah teks eksplanasi berikut ini. Nah, di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Mengapa harus hemat listrik? Nah, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ini ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan adik-adik. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Nah, meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas ternyata. Nah, serta gas hasil dari pembakaran kendaraan bermotor.
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor adik-adik karena banyak penebangan pohon ya adik-adik ya. Nah, pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Dan saat ini sedang terjadi ya adik-adik ya. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Wah, ngeri sekali ya adik-adik ya. Kalau sampai es di belahan bumi utara dan selatan itu mencair, nah otomatis daratan akan tertutup dengan perairan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat dari pemanasan global tersebut. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilihlah peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi atau lampu LED. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan untuk mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, misalnya lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebagainya sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita itu sudah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi tersebut. Mari adik-adik, kita sudah tahu ya, ternyata di bumi kita terjadi pemanasan global dan itu sangat berbahaya bagi manusia. Nah, pemanasan global ini bisa menyebabkan kekeringan, bisa menyebabkan daratan tertutupi oleh perairan. Nah, itu mari kita cegah dengan cara pastinya menghemat energi, lalu tidak menebang pohon secara sembarangan ya. Supaya apa? Tidak terjadi pemanasan global. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Nah, di sini ada diagram yang merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu ada topik masalah, ada deret penjelas, dan ada simpulan atau pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, topik masalahnya apa di sini? Topik masalahnya, hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi, ya, terutama energi listrik. Lalu paragraf kedua itu dijelaskan. Berarti paragraf kedua itu isinya deret penjelas. Nah, deret penjelasnya apa di sini? Pemborosan energi itu membuat suhu bumi semakin meningkat dan terjadi pemanasan global. Hal ini disebabkan dari gas buangan dari peralatan elektronik ya, lalu gas buangan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor serta berkurangnya lahan hijau. Nah, di sini juga dijelaskan dalam paragraf 2 ini, pemanasan global itu membuat cuaca jadi tidak menentu. Musim panas jadi berkepanjangan ya, sehingga menyebabkan kekeringan. Lalu mencairnya pegunungan es di kutub bumi yang dapat mengancam keberadaan manusia. Nah, di paragraf yang ketiga, deret penjelasnya adalah salah satu cara menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Lalu simpulannya apa? Nah, dengan melakukan hal itu yaitu menghemat energi, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan hemat energi. Nah, itu tadi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing paragraf ya, yang merupakan teks eksplanasi dari topik masalah, deret penjelas, dan simpulan pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya.
Ayo kita lakukan gerakan hemat energi di sekolah. Nah, kalian bisa membuat poster. Nah, poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Nah, dalam poster kalian harus terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik, menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Posternya harus jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Lalu kreasikan poster kamu dengan menarik. Kalian bisa kampanyekan poster kalian di setiap kelas. Kalian juga bisa pajang poster kalian di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah kalian. Nah, ini adalah contoh-contoh poster tentang menghemat energi listrik. Ya, kalian bisa cari contoh-contoh lain melalui internet ya, adik-adik ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya.